Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi mau nyumbang itu nggak Bi? Air. Kalau punya impian harus dibayar. Ingin jadi guru harus kuliah, harus pesantren. Ingin jadi ustadz, ingin jadi kiai, jangan dekati pejabat nanti korupsi. Ingin jadi petani harus punya ilmunya, jangan kalangan batur digarugan. Tanahnya makin luas, tanah orang. Ingin jadi pedagang harus punya ilmunya, jangan mengurangi timbangan. Karena pedagang yang mengurangi timbangan janjikan masuk ke dalam neraka. Mengurangi timbangan itu nggak dosa, tapi janjinya langsung neraka. Ingin punya mobil harus nabung. Ingin punya istri harus nabung uang buat nikah, buat persepsi. Ingin punya rumah harus nabung, harus berdoa, harus berusaha, harus puasa. Ingin punya anak harus berusaha setiap malam, berjuang bersama istri dan keluarga. Ingin punya murid harus mendirikan lembaga pendidikan. Ingin punya sawah harus punya uang membeli sawahnya, menanam padi, menanam jagung, menanam dan sebagainya. Jadi impian itu bukan gratis. Gak ada yang namanya makan gratis atau sarapan gratis. Gak ada yang namanya sarapan gratis. Gak ada sarjana gratisan, gak bayar kuliah. Sarjana apaan itu? Gak ada yang namanya gratisan dalam hidup ini. Hanya saja Anda tidak tahu bahwa itu bayar, jadi menganggap Anda gratis. Ingin jadi profesor harus kuliah lagi, S1, S2, S3, doktor. Ingin jadi guru besar, begitu juga mengabdi di kampus bertahun-tahun. Ingin jadi rektor, ingin jadi apapun, jadilah apapun yang bertakwa. Sebagaimana pesan Rhoma Irama. Jadi petani, petani yang bertakwa. Jadi pedagang, pedagang yang bertakwa. Jadi guru, guru yang bertakwa. Jadi koruptor, ya enggak, bukanlah. Kalau koruptor mah nggak bisa bertakwa, itu sudah melanggar perintah Allah. Jadi pejabat, pejabat yang bertakwa, yang mengayomi rakyatnya, memberikan kesejukan, memberikan kebahagiaan, memberikan ilmu, memberikan keteladanan, akhlak. Jadi pemimpin yang bertakwa. Jadi apapun kata Rhoma Irama, jadilah orang yang bertakwa. Takwa itu bukan takut sama yang tua. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu bukan dijita ketawa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apapun Anda, posisi Anda sebagai tukang sapu, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pejabat, sebagai apapun, penuhilah dada Anda dengan ketakwaan. Penuhilah diri Anda dengan akhlak, dengan ilmu, dengan takwa. Jangan tinggalkan ngaji. Ngaji itu menjaga diri. Ngaji itu menjaga jiwa. Ngaji itu ngarawat jiwa. Teman-teman sekalian, tujuan hidup kita hanya satu, yaitu ibadah. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta, apalagi menumpuk-numpuk jabatan, apalagi menumpuk-numpuk anak, apalagi menumpuk-numpuk istri.
Tujuan kita hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan dengan tujuan ibadah. Oke, sampai jumpa lagi. Kita berpisah tujuannya ibadah, bertemu tujuannya ibadah. Kita berdiskusi tujuannya ibadah. Kita saling memaafkan tujuannya ibadah. Kita saling mendengarkan nasihat tujuannya ibadah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin. Bangsa jin dengerin juga. Tujuan kamu hidup adalah ibadah. Jangan suka mengganggu orang, mengganggu manusia. Karena sama-sama kamu tujuannya adalah ibadah. Baik jin yang ada di timur, di barat, di tengah, ataupun yang ada di Indonesia, ataupun di mana saja. Para jin dengarkan, tujuan kamu adalah ibadah, bukan untuk mengganggu orang. Kita sama-sama damai. Kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan saling mengganggu. Maka insya Allah wahai para jin yang sedang mengganggu manusia, keluarlah dari tubuhnya dan segera kembali kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya bertobat itu adalah perintahnya. Beristighfar itu perintahnya, bersedekah itu perintahnya, berbuat baik itu perintahnya. Jangan sekali-kali kita menjadi penentang Allah, karena kita akan celaka dunia akhirat. Wahai para manusia yang masih berlumur dosa, ayo segera bertobat kepadanya. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, yang membuat hidupmu sengsara di akhirat sana. Sadarlah wahai para pedagang yang masih ngurangin timbangan, segera bertobat. Benerin timbangannya agar tidak merugikan orang lain. Sadarlah para pejabat yang masih korupsi, segera kembalikan uangnya. Dan bertobatlah kepada Allah yang Maha Esa. Insya Allah tobatnya diterima dan akan masuk surga. Wahai teman-teman, para pelajar yang masih malas-malas belajar, insaf. Orang tua kamu membiayai kamu untuk kuliah. Ngapain kamu malas-malas malah main-main kuliahnya? Kuliahlah yang benar, jadilah anak yang soleh dan soleha. Jangan pernah mengkhianati cinta ayah ibu kamu, cinta guru-guru kamu, cinta para syekh yang punya doa agar kalian, wahai para pemuda, menjadi pelopor bukan pengekor yang kerjanya molor, pakai celana kolor, senggor-senggor. Pemuda itu harus menjadi pelopor, pelopor kebaikan, pelopor dalam hal amal soleh, pelopor dalam karya ilmiah, pelopor dalam membela bangsa dan negara, pelopor dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang membaca, menulis, dan mengamalkan Al-Quran. Pemuda-pemuda semuanya, ayo kita semangat untuk membangun bangsa. Dengan semangat itulah akan menjadikan negeri kita yang tercinta turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang Anda lakukan adalah sebuah ibadah. Setiap kata-kata yang Anda lakukan adalah hikmah. Setiap pendengaran yang Anda dengarkan adalah kalam Allah. Saudaraku, kenapa kita masih tidur? Padahal waktu subuh telah lewat. Bangunlah, bangkitlah dari tidurmu. Raih air wudukmu, lalu bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiasakan hidup malas. Jadilah manusia yang rajin beribadah, rajin bekerja, rajin dalam melakukan kebaikan-kebaikan agar selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Go berkah, no riba, go betullah. Iman kuat, ekonomi hebat. Iman kuat, ekonomi hebat. Iman kuat, ekonomi hebat. Iman kuat, ekonomi hebat. Iman kuat,